Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Indrianti dengan NIM K7211042, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum Islam. Yang pertama adalah pengertian hukum Islam menurut ulama dan ahli. Di sini menurut Abdul Ghani Abdullah, dia menjelaskan di dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam ini sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah itu tidak hanya mengatur pada antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Kemudian menurut Amir Syarifuddin, dia berpendapat bahwa hukum Islam ini sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakininya. Dan selanjutnya menurut Eva Iriani, hukum Islam ini adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajibannya, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya. Eva Iriani ini menjelaskan bahwa tingkah laku yang dimaksud itu adalah mengacu pada segala perilaku dan sikap Rasulullah. Disebutkan pula syariat yang diambil berdasarkan pada istilah yang menurut pada hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umatnya dengan amaliyah. Dari pembahasan di atas, maka kita dapat menyimpulkannya bahwa pengertian hukum Islam ini dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Sesuai dengan namanya, hukum Islam ini mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya ataupun hubungan antara manusia dengan manusia, bahkan dengan alam semesta. Kedua adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini meliputi 4 sumber. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Sumber yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegaknya, di mana Al-Quran pesan langsung dari Allah SWT yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Muatan Al-Quran ini berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Bahkan di dalam Al-Quran ini juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak. Salah satu buktinya terdapat dalam surat Al-Isra ayat 88 yang berbunyi, Kullaini ijmata'ati alinsu wa al-jinnu ala an ayato bimitsli hato al-Qur'ani la yatuna bimislihi walau kana ba'aduhum li ba'adin tohiron. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Sumber yang kedua adalah hadis. Hadis ini sebagai sumber hukum Islam juga, yang tidak kalah penting. Kenapa hadis digunakan untuk hukum Islam? Karena hadis ini merupakan pesan nasihat perilaku atau perkataan Rasulullah SAW, segala sabdanya, perbuatannya, persetujuannya, dan ketetapan dari Rasulullah akan dijadikan sebagai ketetapan yang hukum Islam. Hadis ini mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadis ini masih menjelaskan dari Al-Quran. Perluasan atau makna di dalam masyarakat umum, hadis yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah. Salah satu buktinya itu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 32, yang artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang kafir. Sumber yang ketiga adalah ijma. Ijma ini dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan ini dari para ulama, ijma ini ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in.
Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar ke segala penjuru. Tersebarnya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Nah, kehadiran ijma ini diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang adanya. Dan sumber hukum yang terakhir adalah qiyas. Qiyas ini adalah sumber hukum yang menjadi penengahnya apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, hadis, ijma, maka kita dapat ditemukannya di dalam qiyas. Qiyas ini adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam 3 hal yang tadi. Dengan cara kita membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logikanya. Pembahasan yang ketiga adalah pembagian hukum Islam. Nah, di pembagian hukum Islam ini, sifatnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Yang pertama adalah sifat wajib. Bisa dikatakan wajib ini apabila kita mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkan kewajibannya, kita akan mendapatkan siksa atau dosa, kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu atau aturan agamanya. Kemudian ada sifat sunnah. Dikatakan sunnah itu apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala, jika tidak mengerjakannya pun tidak dosa atau tidak disiksa. Hanya saja banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah karena sayang jika kita ada kesempatan mengumpulkan amal tidak dimanfaatkannya. Kemudian ada sifat haram. Di dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim ini memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang kehalalan dan mana yang haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang itu tetap dilanggar, akan dicatat sebagai dosa. Jika kita meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat mendapatkan pahala. Kemudian ada sifat makruh. Bisa dikatakan makruh ini apabila ada aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang cocok atau kurang baik. Baik itu kurang baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Misalnya merokok bagi diri sendiri tidak baik, untuk kesehatan bagi orang pun juga tidak baik. Nah, selanjutnya adalah sifat mubah. Bisa dikatakan mubah ini hal-hal yang dibolehkan dalam agama, dibolehkan dikerjakan atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Pembahasan yang keempat adalah tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam ini meliputi 3 tujuan pokok. Yang pertama adalah maqasid al-syariah, yang kedua adalah kemaslahatan umat manusia, dan yang ketiga adalah mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Tujuan yang pertama adalah maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah ini bisa disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Nah, di sini ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan berantakan. Ada juga kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pendukung dan kebutuhan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja. Tujuan yang kedua adalah kemaslahatan umat manusia. Sepertinya sudah disinggung di pembahasan sebelumnya bahwa hukum Islam itu hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi, baik masalah bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial. Tujuan yang ketiga adalah mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Nah, ternyata tidak sekadar bermanfaat untuk urusan dunia dan masalah perbedaan saja, tetapi hukum Islam ini juga bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Nah, terdapat 5 unsur pokok terciptanya kemaslahatan di dunia dan di akhirat, yaitu diantaranya ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, itu dia dari 3 tujuan hukum Islam yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian ada contoh hukum Islam. Sebenarnya ada banyak hal yang sering kita temukan tentang contoh hukum Islam ini. Bahkan kita juga kali ada yang pernah mengalaminya. Contohnya salah satunya adalah pencatatan pernikahan. Jika dilihat di Al-Quran itu ataupun di hadis, perintah yang mewajibkan atau menyuruh pencatatan pernikahan itu tidak ada. Ternyata di masa Rasulullah SAW pun katanya juga tidak ada. Namun setelah sepeninggalan beliau juga tidak mewajibkan untuk mencatat pernikahan. Nah, tetapi di era saat ini, di zaman kita saat ini,
pencatatan nikah itu dilakukan. Hal ini karena pencatatan nikah itu dianggap memberi banyak manfaat besar bagi masyarakat. Misalnya, meminimalisir terjadinya kemudorotan, perselingkuhan, dan sebagainya. Karena melihat manfaat inilah, maka pencatatan nikah kini menjadi hukum Islam modern yang didasarkan pada masalah mursalah. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya kutip. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.